Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikal Maghribi dari Paralel 2 yang bernama pokok mahasiswa 41182191190026. Saya di sini akan mempresentasikan perkembangan kepribadian peserta didik yang bernama dosen pengampu Bu Junita Lasmana MPD. Oke, pertama saya akan membahas pengertian kepribadian. Secara etimologi, kepribadian berasal dari kata personality atau person yang secara bahasa memiliki arti satu, sosok manusia sebagai individu. Dua, individu secara umum. Yang ketiga, orang yang hidup. Keempat, pribadi. Kelima, eksistensi atau identitas pribadi. Yang keenam, khususnya karakter individu. Istilah kepribadian atau personality dalam studi keislaman lebih dikenal dengan term syakhsiyah. Syakhsiyah berasal dari kata syak yang berarti pribadi. Melalui pendekatan psikologi kepribadian sebagai mana yang diungkapkan oleh Adler adalah salah satu cabang dari psikologi yang menguraikan struktur-struktur kepribadian manusia sebagai suatu totalitas serta mengenai pemahaman-pemahaman tingkah laku yang menjadi ciri-ciri individual yang normal. Dalam bahasa Romawi, pengertian persona lebih sesuai dengan yang bisa kita pergunakan sekarang, yaitu penampilan seseorang terhadap orang lain. Dewasa ini kepribadian diartikan sebagai siapakah seseorang itu, bagaimana dia merasa dan berpikir. Keseluruhan keadaan psikologisnya terungkap dalam bentuk tingkah laku. Kepribadian diartikan Wordsworth dan Marquis sebagai kualitas tingkah laku individu. Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seorang yang bernarasumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Misalnya, keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak kecil. Tersirat pengertian penting yaitu yang pertama, dinamik. Dinamik berarti kepribadian itu pada hakikatnya selalu berubah dan terungkap dalam bentuk kualitas tingkah laku. Yang kedua, organisasi. Organisasi berarti bahwa kepribadian bukan hanya sekedar kumpulan sifat-sifat, tetapi merupakan yang sifat-sifatnya yang mempunyai hubungan timbal balik. Bila hubungan timbal balik itu berubah, maka beberapa sifat menjadi dominan dan beberapa sifat menjadi lemah. Dalam hal ini berhubungan dengan perubahan pada diri anak dan perubahan pada lingkungannya. Yang ketiga, sistem psikofisis dapat diartikan sebagai kebiasaan, sikap keyakinan, keadaan emosional, perasaan, motif yang bersifat psikologis tetapi mempunyai dasar natural dan glandular atau syaraf dan kelenjar, maupun keadaan fisik secara keseluruhan. Sistem ini berdasarkan pada faktor keturunan yang berkembang melalui proses belajar dan melalui pengalaman-pengalamannya. Sistem psikofis ini merupakan daya penggerak yang menyesuaikan diri anak. Karena pengalaman yang dialami anak berbeda-beda, penyesuaian yang dilakukan itu bersifat unik. Lalu konsep dasar teori kepribadian. Yang pertama, ada beberapa konsep yang berhubungan erat dengan kepribadian, bahkan kadang-kadang disamakan dengan kepribadian, yaitu karakter. Karakter penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai yang benar atau salah, dan yang baik atau buruk. Yang ketiga, temperamen. Temperamen yaitu kepribadian yang berkaitan dengan erat biologis atau psikologis. Terus yang keempat, sifat-sifat, yaitu respon yang sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip berlangsung dengan kurun waktu relatif lama. Yang keenam,
atribut atau ciri, yaitu mirip dengan sifat namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Yang terakhir, habit atau kebiasaan, yaitu respon yang sama dengan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Lalu perkembangan karakteristik kepribadian. Dalam teori Freud, setiap manusia harus melewati serangkaian tahap perkembangan dalam proses menjadi dewasa. Tahap-tahap ini sangat penting bagi pembentukan sifat-sifat kepribadian yang bersifat menetap. Menurut Freud, kepribadian orang terbentuk pada tahap yaitu pertama, tahap oral dari baru lahir 0 atau 2 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap anal dari 2 tahun sampai 4 tahun. Yang ketiga, tahap halus dari 4 sampai 6 tahun. Lalu keempat, tahap latent dari 6 sampai 12 tahun. Lalu tahap genetal dari 12 sampai 18 tahun. Yang terakhir, tahap dewasa awal, usia setengah baya dan usia senja. Penilaian kepribadian. Pentingnya pendidikan karakter ini menjadi suatu keharusan bagi lembaga pendidikan untuk memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah. Indikator pendidikan karakter ini yang tidak menyimpang atau searah dengan tujuan pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu, pendidikan karakter pada sebuah lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan berbasis agama, sebenarnya sudah terkandung dalam materi-materi pelajaran agama yang diajarkan di sekolah tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya meskipun penanaman karakter sudah dilakukan dengan cara yang memasukkannya ke dalam materi pembelajaran, masih saja banyak mahasiswa yang belum dapat mencerminkan karakter tersebut. Menurut Marwadi, hal ini terjadi karena proses pendidikan karakter masih pada taraf kognitif atau masih berupa teori saja. Apalagi untuk cara penilaiannya juga sulit. Pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter dalam pelaksanaannya mengharuskan adanya penilaian. Karena pada hakikatnya penilaian karakter pada mahasiswa mempunyai fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungannya pendidikan karakter itu tersebut. Lalu pelaksanaan penilaian karakter atau kepribadian pada mahasiswa yang mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. 1. Untuk mengukur kemajuan atau perkembangan kemampuan mahasiswa dalam bertingkah laku. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran penanaman karakter pada mahasiswa, untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter. Lalu Tordik mengemukakan 4 macam metode yang dapat digunakan untuk menilai kepribadian seseorang. Keempat cara tersebut antara lain, yang pertama metode self-descriptive seperti autobiografi, interview langsung, angket langsung, dan inventory. Lalu metode biografi seperti interview tidak langsung, angket tak langsung, cumulative record, dan case study. Lalu metode observasi, pengamatan, dan metode proyektif. Oke, mungkin sampai situ saja saya bisa menjelaskan pengertian-pengertian itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.